Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wihalina Johana Tahu dengan NIM 211101085, kelas A Program Studi Sistem Informasi. Baik, di video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu tentang insert data pendaftaran pelayanan. Nah, jadi di sini mungkin kita masuk dulu ke webnya. Oke, di sini kita izin dulu ya. Oke, wait. Kita akan membuat insert data pelayanannya itu di bagian pasien. Jadi kita ganti di sini pasien. Nah, di pasien ini kita login dulu. Oke, sabar, saya lihat dulu password dari pasien. Mana tadi pasien? Oke, kita ambil yang satu ini saja. Oke, berarti ini satu. Oke, kita login. Nah, di sini ada beberapa bagiannya. Untuk bagian pasiennya di sini ada edit profil. Nah, edit profil ini dia akan ke pendaftaran pasien baru. Nah, di pasien baru ini sebelumnya itu sudah dibuat untuk insert datanya, tapi mungkin kita coba ulang lagi dulu. Coba kita tes. Di sini kita tambah ini, kemudian ini kita isi sembarang, kita tes saja untuk insert datanya. Oke, dia ini oke, coba kita klik simpan. Nah, data pasien baru telah ditambahkan, silakan login untuk mendaftarkan pelayanan dan melihat riwayat rekam medis. Oke, berarti di sini sudah masuk ya. Coba kita lihat. Oh ya, sudah masuk. Oke, berarti untuk yang login pasiennya berarti kita login ulang dengan keyline tadi. Nah, di sini untuk edit profilnya, untuk pendaftaran pelayanannya ini nanti kita akan buat di pendaftaran pelayanan, dan rekam medisnya ini rekam medis dari si yang login ini, pasien yang sementara login ini itu K6. Nah, di sini edit profil. Oh ya, seharusnya di sini kita harus tambahkan satu bagian lagi, yaitu dimana beranda. Jadi pada saat setelah dia akan mengisi formulir pendaftarannya, maka atau mungkin dia tidak mengisi formulirnya, itu dia bisa kembali dengan ke beranda dengan cara klik beranda di bagian sini. Jadi di sini di bagian pasien ya kita buatnya, pasien di bagian mana ya tadi, pendaftaran baru ya tadi. Nah, pendaftaran baru ini kita insert untuk berandanya itu di mana ya? Nah, Flowgen. Berarti di assets, di Flowgen. Nah, di sini kita tambahkan satu atribut, satu list lagi, yaitu beranda ya. Di sini kita tambahkan beranda. Di sini dia kembali ke indeks kan. Jadi pada saat kita klik ini index.php. Oke, coba kita save. Di sini kita refresh. Nah, dia sudah kan. Jadi pada saat kita klik dia kembali ke beranda. Oke, kita login. Ini ke 61 ya. Nah, di sini berarti kita klik edit profil. Nah, dia kembali ke pendaftaran pasien baru. Seharusnya kan edit profil dia mengedit formulir pendaftaran baru, berarti tidak bisa. Seharusnya coba kita login lah.
kita klik edit profil, maka dia akan kembali ke pendaftaran pasien baru. Kalau pendaftaran pelayanan, rekam medis, ini tidak. Berarti untuk edit profil ini seharusnya kita jangan buat seperti ini. Kita kebanyakan di web, orang buat webnya itu kebanyakan edit profil pada saat kita mengklik nama login ini atau profil kita, maka dia akan muncul biodata kita, baru kita mengeditnya. Nah, jadi di sini untuk edit profil pasiennya itu tidak usah, jadi kita hapus saja di bagian nav ya, bagian nav. Untuk edit profilnya itu kita tidak usah menggunakannya, karena nanti kita akan buatnya itu seperti di kebanyakan web, di mana mereka lebih banyak mengedit profilnya itu kembali ke bagian profil bagian loginnya, atau orang yang sementara login, atau yang seperti itu. Jadi profil dari kita yang sementara login seperti itu. Nah, sekarang kita akan buat insert pendaftaran pelayanan aja. Jadi di pelayanan medis, pendaftaran pelayanan medis ini merupakan untuk pasien yang akan mendaftar pelayanan medis. Kemudian nanti dia yang akan datanya itu akan diinputkan ke rekam medis di sini. Berarti pasien itu dia hanya mendaftar, kemudian yang untuk menginputkan ke rekam medis nanti itu dari karyawan yang akan menginputkannya. Jadi pasien itu hanya untuk mendaftar pelayanan medisnya. Selanjutnya untuk data yang diinputkan ke rekam medis. Nah, di sini ya. Berarti kita ke bagian ini dulu. Di user interface, di bagian pendaftaran pelayanan. Di sini kita buat kolom dulu ya. Jadi kita hapus ini. Di sini ya. Di sini kita buat kolom, jadi div class, di sini row. Oke, di sini dia div tutup ya. Div tutup. Mungkin kita kasih jarak dulu. Ini juga kita kasih jarak. Oke, di sini dia div class. Di sini call ya. Ini SM, ini berapa? Coba kita lihat. Nah, jadi di sini pendaftaran pelayanan medis ini kita buatkan satu form kosong, di mana untuk nanti pasien atau mendaftarkan pelayanan medisnya. Kemudian selanjutnya untuk urusan yang diinputkan ke rekam medis atau data dari pasien yang sudah mendaftarkan pelayanan medisnya, maka itu bagian karyawan yang akan menginputkan ke rekam medis. Oke, sabar dulu. Atau kita untuk pendaftaran pelayanan ini kan karena dia hanya satu kali saja mendaftar, setelah itu ini rekam medisnya itu diinput oleh rekam untuk pendaftarannya itu dia akan diinputkan ke rekam medis oleh karyawan, maka di rekam medis ini kita akan buatkan satu tombol saja untuk pendaftaran pelayanan. Jadi kita kasih satukan saja pendaftaran pelayanan ini di rekam medis ini, kita buat satu tombol, maka nanti kita pada saat kita klik insert, maka dia akan langsung masuk di sini tanpa perlu diinputkan ke pendaftaran pelayanan dulu, baru diinputkan ke rekam medis. Jadi dia langsung satu kali masuk di rekam medis, supaya kita tidak pusing ya, seperti itu. Jadi untuk pendaftaran pelayanan ini saya rasa tidak usah. Jadi di sini kita hapus saja. Di user interface ini kita hapus. Oh iya, kita lihat di nav dulu. Di nav ini pendaftaran pelayanan ini tidak usah kita gunakan, atau kita gunakan tapi pada saat itu berdasarkan tanggal selesainya. Jadi kalau dia belum selesai, maka di pendaftaran pelayanan ini dia masih tetap muncul, tapi kalau sudah selesai maka datanya itu sudah tidak muncul. Tapi kayaknya itu mungkin agak sedikit ribet. Jadi mungkin kita untuk lebih simpelnya lagi, kita kasih gabung saja dengan rekam medis.
dan kita buatkan satu tombol untuk pendaftaran pelayanan dan kita munculkan modal seperti itu. Jadi di sini kita hapus saja untuk ini di navnya, jadi kita sisakan dia rekam medis saja. Oke, berarti di sini pendaftaran pelayanan di user interface-nya juga kita hapus, kita delete, kita move to recycle bin. Oke. Nah, di sini sisa riwayat rekam medis kan. Nah, di sini. Nah, berarti setelah itu sudah, maka selanjutnya kita akan buatkan tombol di mana untuk kita bisa menginsert data pendaftaran pelayanannya. Nah, untuk tombolnya itu mungkin kita kasih sejajar saja dengan tombol pencarian ini, maka dia di riwayat rekam medis pasiennya di view. Oh ya, di view kan. View di berarti ini view di pendaftaran pelayanan juga tidak usah. Ini kita hapus saja. Oke. Berarti di rekam medis ini, nah di sini kita tambahkan satu script untuk bagi kolom dulu. Berarti di sini dia div class ini sama dengan row. Nah, oke. Setelah itu di sini dia div class. Untuk halamannya itu saya baginya itu yang 1, 3. Ini yang pertama, ini 3. Oke, yang ini dia 9 ya. Ini 9. Oke. Jadi di 3 ini kita buatkan oh ya, pencariannya kita masukkan di 9 ini dulu. Kita masukkan tombol pencariannya. Ini kita letakkan di sini. Kemudian di sini kita masukkan tombol untuk insert pendaftaran pelayanan. Jadi di sini kita pakai tag E ya, tag A. Di sini pendaftaran. Oke, di sini kita masukkan href ya. Ini kita kasih pagar dulu. Kemudian di sini kita kasih button btn info. Oke. Setelah itu kita save, coba kita lihat. Kita refresh. Nah, dia seperti ini. Oke. Kayaknya untuk riwayat rekam medis ini kita lihat dulu di view atau di mana ya? Di sini, di user interface. Nah, yang 4 ini kan tidak ada, dia hanya 1 kali kan rekam medisnya. Jadi ini tidak usah kayaknya. Berarti ini tidak usah, maka di sini kita buatnya itu jadi 12. Oke. Jadi kita save, kita refresh dulu. Nah, dia seperti ini. Nah, ini dia terlalu panjang ya. Kita buatkan garis HR-nya dulu di view ya. Di view ini kita tambahkan HR, garis batasnya. Oke. Kemudian di sini, nah dia seperti ini. Kemudian di sini untuk tombolnya itu dia kecil sekali. Jadi mungkin kita kasih besar penuhi saja ini. Jadi di sini kita tambahkan btn block kalau tidak salah. Nah di sini dia pendaftaran pelayanan. Nah, jadi pada saat kita search, nah dia seperti ini. Oke, jadi nanti pada saat kita klik ini, dia muncul modalnya, kemudian baru kita insert data dan akan dia masukkan ke rekam medis. Seperti itu. Jadi di sini sudah ya. Di sini sudah, maka sekarang kita buat modalnya. Untuk modalnya kita ambil di sini scriptnya, script modal ya. Kita ambil script modalnya di sini, di bagian ini.
di sini di script modal ini. Oke. Untuk modal ini kita ambil yang pertama itu triggernya dulu. Jadi kita copy ini, kita letakkan di sini di bagian ini. Jadi kasih dulu. Kemudian di sini kita ganti dengan kita tambahkan lagi my modal daftar. Oke. Setelah itu kita ambil modalnya, demodalnya ya. Kita ambil demodalnya ini, copy. Kita Ctrl X lalu kita letakkan di bagian bawah sini. Di sini kan. Kita salah peletakan, seharusnya kan di user interface-nya. Oh ya, berarti di sini ini juga salah. Berarti ini kita ambil ini. Jadi karena dia di sini. Nah, berarti ini kita letakkan di user interface-nya. Nah, ini view ini biarkan dia tabelnya saja. Nah, jadi kita save view ini, berarti kita tutup, kita masuk ke riwayat rekam medis di user interface ya. Nah, kita letakkan dia di sini. Kita letakkan dia di sini untuk riwayat rekam medisnya. Nah, setelah itu di sini ya. Jadi kita save. Coba kita refresh dulu. Nah, dia seperti ini. Nah, di body-nya itu atau di modalnya itu kita letakkan di sini. Sorry. Kita copy ulang dulu. Ini kita hapus. Kita copy ulang ya. Nah, ini kita copy ulang ini. Oke, kita letakkan dia di sini. Nah, di sini. Ini harus sesuai dengan ini ya. Berarti di modal daftar. Nah, di sini kita ganti dengan pendaftaran pelayanan. Oke, sama dulu. Jadi di sini kita tambahkan pendaftaran pelayanan baru. Oke, setelah itu kita lihat dulu. Kita refresh di sini, kita klik. Nah, ini sudah munculkan modalnya. Sekarang di sini kita ganti dengan medium. Oke. Di sini jadi kita klik ini, insert. Nah, di sini nih akan muncul modalnya. Nah, modal ini dia akan berisi riwayat rekam data-data apa saja yang akan kita munculkan di riwayat rekam medis. Nah, berarti kita ke database-nya dulu. Kita ke bagian riwayat rekam medis. Nah, kita lihat di struktur. Oke, loading. Nah, di sini apa saja akan kita munculkan di bagian modal untuk insert pendaftaran pelayanan pasien baru ya, atau pelayanan baru, pendaftaran pelayanan baru. Di sini tentunya kan kita harus isi juga dengan ID pasien. Di sini ID rekam medisnya pasti. Tanggal pelayanan. Jadi di sini pasien memilih tanggal pelayanannya. Kemudian oleh dokter siapa ini ID jadwal karyawan ini untuk dokter ya, oleh dokter siapa. Jadi tanggalnya itu sesuai dengan tanggalnya dokternya juga. Jadi kalau contohnya tanggalnya Senin, maka di situ dokternya yang bertugas di hari Senin itu siapa, seperti itu. Di sini poli, jadi dia dokter siapa di poli mana, seperti itu. Tentunya dengan keadikaryawan dokter ini yang berisi nama dokternya dan keluhan awal. Nah, karena dia kan baru pendaftaran pelayanan baru kan, jadi dia menginput keluhan awalnya. Nah, selain itu ini tidak ya. Berarti untuk
insert pendaftaran pelayanan baru ini dia hanya muncul atribut yang akan kita gunakan itu ada 7 saja di sini. Berarti selain dari itu dia harus dalam kondisi nol. Karena kalau tidak, pada saat kita menginputkannya maka dia akan terjadi error karena dia tidak dalam kondisi nol. Supaya untuk mengatasinya atau tidak pusing, maka kita buatnya itu dalam kondisi nol supaya pada saat menginputannya dia dalam sistemnya itu akan menerima walaupun di situ dalam kondisi nol atau kosong seperti itu. Jadi dari ID karyawan ini, karena kita akan gunakan untuk insert pendaftaran pelayanan barunya itu 1 sampai 7 ini atributnya, berarti dari 8 sampai 23 ini kita akan buat kondisinya itu jadi nol. Jadi kita centang dulu ya. Ini, dan ini. Oke, banyak. Nah, ini kita pilih change ini. Ini dari ID karyawan sampai metode pembayaran ini kita buatkan jadi nol. Jadi di sini nol. Ini oke. Ada beberapa yang sudah nol ya. Nah, setelah sudah kita buatkan, kita pilih nol, kita klik save di sini. Nah, jadi di sini sudah nol. Nah, di sini akan kita buatkan yang pertama untuk formnya itu ada ID rekam medis pasien. ID rekam medis kan auto increment jadi tidak usah. ID pasiennya juga. Di sini tanggal pelayanannya itu. Untuk jadwal karyawan itu kita buat combo. Jadi nanti di jadwal karyawan ini kita lihat dulu di jadwal karyawan atribut apa saja yang berada di jadwal karyawannya. Di sini. Nah, di sini pastinya dia akan tampilkan hari itu kan harus sesuai dengan tanggal pelayanan. Jadi kalau hari Senin maka nanti munculnya itu hari Senin. Oh ya, hari Senin, hari bertugasnya dokter itu ya. Hari, jam mulai, jam selesai, dan di sini oleh ID karyawannya siapa. Oke. Nah, berarti ini dia berrelasi dengan Oke, setelah itu di sini kalau di sini dia hari, jam mulai, jam selesai dan oleh ID karyawannya siapa, maka di sini kita harus tambahkan juga dengan polinya, ID poli supaya pasien tersebut pada saat dia ingin mendaftar pelayanannya, maka di situ kan ada tanggal pelayanannya. Kemudian dia kemudian di situ di combo tersebut dia ada muncul nama dokternya beserta hari, jam mulai, jam selesai, dan dia harus dokter tersebut berada di poli mana. Seperti supaya kan agar lebih jelas lagi kan seperti itu. Jadi di sini untuk kita hubungkan dia untuk polinya itu kita harus tampilkan juga dengan nama poli. Nah, nama poli ini dia terhubungnya itu dengan dokter poli kan di sini, dokter poli. Nah, di dokter poli ini kan ada ID karyawan dokter juga kan. Nah, berarti kita sudah bisa hubungkan kan. Jadi pada saat pasien tersebut ingin mendaftar pelayanan, maka di situ dia akan daftar tanggal pelayanannya. Maka di situ untuk bagian apa ya? Bagian apa yang kita buat combo ya tadi? Udah saya lupa. Di bagian ID jadwal karyawannya ini kita akan buat combo di mana dia berisi nama dokternya, hari, nama dokternya dan dia berada di poli mana dokter tersebut, kemudian harinya itu hari bertugasnya hari apa, jam mulai, jam selesai. Seperti itu. Jadi di sini ada
beberapa tabel yang kita hubungkan, yaitu ada jadwal karyawan, ada karyawan yang itu untuk kita tampilkan nama dokternya, dan di situ juga ada poli untuk kita buat tampilkan nama poli dan dokter poli yang berada di poli tersebut. Nah, berarti untuk SQL-nya kita buat dulu di sini. Jadi dari poli dengan dokter poli ini dia bisa terhubung di jadwal karyawan ini. Kalau kita tidak hubungkan dengan dokter poli, maka poli dengan jadwal karyawan tidak akan terhubung. Seperti itu. Jadi di sini kita buatkan SQL ya. Kita buatkan SQL, maka di sini kita select yang pertama itu tabel jadwal karyawan. Jadwal karyawan titik di sini ID jadwal karyawannya. ID jadwal karyawan. Oke, di sini setelah itu di sini kita tampilkan lagi jadwal karyawan. Jadwal karyawan ini dengan ID karyawannya, ID karyawan dokter ya. Nah, ini kan di sini. Oke, kita buat satu tab lagi di sini. Oke. Selanjutnya di sini kita tampilkan lagi di sini karyawannya, nama karyawan tersebut ya. Jadi nama karyawan. Oke, setelah itu karyawan tersebut dia berada di poli mana? Jadi ini poli titik nama poli. Nah, setelah itu di sini kita tampilkan hari, jam mulai, jam selesai dari dokter tersebut. Jadi jadwal karyawan titik hari, koma di sini jadwal karyawan titik jam mulai, koma di sini jadwal karyawan titik jam selesai. Nah, setelah itu di sini ini semua berasal dari tabel yang pertama, jadwal karyawan. Oke, setelah itu ada tabel karyawan, kemudian ada tabel poli, dan tabel dokter poli kan, untuk kita hubungkan dengan jadwal karyawan dan juga karyawan dengan polinya, seperti itu. Jadi untuk kita hubungkan ke jadwal karyawannya, maka dia harus hubungkan juga dengan tabel dokter poli agar kita bisa menampilkan nama poli dan juga kita bisa menampilkan ID karyawannya. Seperti itu. Nah, di sini kita where, di sini yang pertama kita buat jadwal karyawannya. Jadi where jadwal karyawan itu berdasarkan statusnya dulu ya. Jadi jadwal karyawan titik status ketersediaannya itu dia ada atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita buatnya itu dia ada. Maka di sini dia ada. Ya, adanya ini kita pakai satu atau oh ya, kita pakai teks ya. Berarti di sini ada, kemudian di sini end dulu. Setelah itu kita tampilkan juga karyawan ini kan kalau kita tampilkan nama saja, maka di situ akan muncul semua beserta nama karyawan yang perawat pemeriksa, pendaftaran, kasir, seperti itu. Jadi kita tampilkan karyawannya itu dia berdasarkan pekerjaan. Jadi yang kalau pekerjaannya selain dokter maka dia tidak tampil seperti itu. Berarti di sini karyawan titik pekerjaan itu dia hanya yang tampil itu dokter saja. Oke. Setelah itu di sini end. Maka di sini kita akan relasikan. Jadi yang pertama itu jadwal karyawan titik ID karyawan, dia dengan karyawan dulu ya. ID karyawan itu sama dengan di karyawan titik ID karyawan. Oke. Setelah itu di sini kita hubungkan poli dengan dokter poli. Jadi dari poli dengan dokter poli itu yang akan dihubungkan ke jadwal karyawan, seperti itu. Dari jadwal karyawan dengan poli itu kan tidak bisa. Jadi kita hubungkan lagi dengan satu tabel, yaitu tabel dokter poli, seperti itu. Jadi di sini poli titik ID poli, maka dia sama dengan di tabel dokter poli itu titik ID poli. Ya, ID poli. Nah, di sini kita hubungkan lagi, baru kita bisa hubungkan dia dokter poli dengan ID karyawannya. Dokter poli titik ID karyawan sama dengan di sini karyawan
titik ID karyawan. Ini yang baru kita bisa hubungkan dengan nama karyawan dokternya. Oke, setelah itu kita koma. Setelah sudah, mungkin kita klik go saja. Go. Nah, di sini dia tampilkan nama dokternya. Di sini dia di poli anak dan tumbuh kembang. Dia jatuhnya seperti ini. Oke. Nah, di sini kan sudah kan? Oke, selanjutnya. Oke, setelah itu berarti di sini untuk query-nya itu kita simpan dulu. Kita simpan dulu di Notepad ya. Setelah itu kita ke formnya akan kita buat untuk bagian insertnya. Oke, setelah itu kita kembali ke sini. Oke, di modal ini kita akan buat insertnya atau formnya. Maka kita siapkan dulu atribut apa saja yang kita masukkan di insert. Di rekam medis ya. Mana rekam medis? Nah, di sini. Oke, kita lihat di struktur. Nah, di struktur ini kan ID rekam medisnya itu tidak usah. Karena dia otomatis. Nah, di sini ID poli dengan ID karyawannya kan sudah. Di sini kan. Nah, ini poli karyawannya. Berarti di sini ID polinya itu kita tidak usah tampilkan di bagian modalnya, tapi nanti dia itu karena sudah kita buat semua di dalam combo ya di ID jatuh karyawannya, maka nanti pada saat kita save maka dia langsung akan disimpan ke tempatnya. Jadi di ID poli dengan ID karyawan ini nanti kita akan buat pada saat dia klik save atau dia sudah menginsertnya dan klik simpan, maka dia langsung memilih bagian-bagiannya. Jadi dia langsung diinputkan ke datanya seperti itu, ke bagian atributnya. Jadi ID poli dan ID karyawannya tidak usah, karena di sini pada saat kita memilih ID jadwal karyawannya sekian, maka dia akan diinputkan ID jadwal, maka dia langsung ada muncul ID karyawan, nama poli, hari, jam mulai, jam selesai dengan nama dokternya. Nah, karena berarti di situ sudah kita buatkan di dalam combo, maka untuk ID poli dan ID karyawan dokter tidak usah kita buatkan untuk insertnya. Selanjutnya bukan untuk insertnya, tapi tidak usah kita tampilkan di modalnya seperti itu. Jadi pada saat kita klik simpan, dia langsung ke tempat atributnya seperti itu. Langsung menuju ke atributnya langsung. Jadi di sini kita hanya tampilkan tanggal pelayanan, ID jadwal karyawan dengan keluhan. Karena pasiennya itu kan kita sudah tahu siapa yang login tersebut, itu dikatakan ID pasiennya. Untuk ID karyawan, ID rekam medisnya kan dia secara auto increment kan. Nah, berarti hanya 3 saja. Oke, sekarang kita ke sini, kita ke modal body-nya. Kita buatkan formnya dulu di sini. Jadi form ini method, di sini post ya. Oke, post berarti di sini action. Untuk actionnya ini dia kembali ke kontrol ya. Di insert insert pelayanan ya. Dia kembali ke insert pelayanan. Jadi di sini ini kita tutup dulu. Di sini maka dia keluar dulu, dia masuk ke kontrol, kemudian dia ke insert pelayanan. Pelayanan.php. Oke, ini tutup. Oke. Nah, selanjutnya kita ambil script untuk formnya ya. Formnya di sini. Ini apa ini? Ini tutup. Script input form di sini. Oke, di sini kita ambilkan yang input text field ini. Kita ambil ini, kita copy. Itu ada 3 saja kan, jadi kita letakkan dulu di sini. Di sini untuk tanggal pelayanan, dan di sini untuk ID jadwal karyawan, di sini untuk keluhan. Nah,
Untuk jadwal karyawannya kan kita pakai combo kan, berarti ini hapus, kita pakai combo dulu. Kita buka kembali di sini, kita ambil yang bagian combo. Mana combo? Yang ini. Input list menu dinamis. Kita copy, kemudian kita letakkan di sini. Nah, berarti sekarang kita buatkan untuk bagian formnya ya. Nah, setelah itu berarti di sini kita buat ini label fieldnya ini tanggal pelayanan kan, tanggal pelayanan ini dia date kan, kemudian di sini name fieldnya itu berdasarkan atributnya ya, tanggal pelayanan. Oke. Setelah itu di sini kita kasih masuk di sini dia jadwal pelayanan. Nah, di sini dia select name fieldnya itu berdasarkan ID jadwal karyawan ya. ID jadwal karyawan. Untuk select bintang from tab-nya itu kita langsung gunakan ini ya, kita gunakan script yang sudah tadi kita buat, query-nya itu kita buat ini ya, sesuai yang sudah kita buat tadi. Jadi kita copy ini, kita letakkan di sini. Untuk titik 2-nya kita hapus. Oke. Setelah itu di sini sudah ya. Nah, sekarang name field value-nya itu yang pertama ini ID jadwal karyawan. Nah, untuk name field-nya itu di sini untuk ID jadwal karyawan itu kita tampilkan apa saja ya. Berarti kita lihat di sini yang sudah tadi kita buat query-nya. Kita tampilkan nama dokter, nama poli, hari, jam mulai, jam selesai. Berarti di sini kita buat yang pertama di sini nama ya. Nama dokter ya, kita tampilkan nama dokter. Nama berarti di sini titik, ini tegak, kita kasih tegak saja di sini. Oke, berarti di sini kita tampilkan nama poli ya, nama poli. Terus di sini titik, tanda kutip di sini kita kasih tegak juga. Oke, setelah itu di sini kita tampilkan hari. Jadi yang akan kita tampilkan di combo tersebut ada nama dokternya. Kemudian di sini ada nama polinya, dokter yang berada di poli tersebut, dan dia bertugas di hari apa dan dari jam berapa sampai jam berapa, seperti itu. Jadi di sini jam mulai jam selesai. Oke. Setelah itu ini sudah kan. Sekarang kita ke keluhan awal. Ini teks, name field-nya itu keluhan awal. Oke. Ini sudah ya, kita save. Ini sudah. Oke, di sini sudah. Oke, sekarang kita tes ya. Kita refresh di sini. Klik insert. Nah, jadi kan. Jadi kalau pada saat kita pilih contohnya dia hari ini hari apa? Senin kan. Contohnya kita tanggal 24 ini hari Senin, maka dia ketemu dengan dokter ini dari poli ini hari Senin, dia jamnya ini sampai jam ini, seperti itu. Kemudian kita masukkan keluhan awalnya, seperti itu. Nah,
karena kan dia tinggal pilih kan tanggalnya. Oke. Untuk pendaftaran pelayanan ini, kalau untuk pasien pasti tentunya nanti pasien akan bingung tanggal pelayanan dengan jadwal pelayanan. Bisa saja pasien yang menginputkannya itu kurang paham, maka dia bisa menginputkan, contohnya diinputkan hari Selasa. Nah, nanti terus dia pilihnya itu dokternya itu hari Rabu. Nah, seperti itu. Berarti itu ada salah. Nah, untuk itu nanti akan kita buatkan supaya pada saat kalau dia pilih harinya ini, hari contohnya itu hari Senin, maka yang muncul di jadwal pelayanan ini hanya Pak dokter dan poli mana yang bertugas di hari Senin saja. Seperti supaya pasiennya itu tidak bingung ya pada saat menginsertnya atau mendaftar pelayanan baru. Seperti itu. Karena ini kalau pada saat kalau kita buat begini, ini nanti bisa saja bisa memungkinkan orang untuk salah mendaftar, dan bisa saja daftar ya setelah diinputkan di pendaftaran pelayanan dan masuk di riwayat rekam medis, maka kita yang sebagai karyawan atau karyawan yang menginputkannya, maka dia akan bingung karena datanya itu tidak sinkron seperti itu. Oke, setelah sudah, nah berarti di sini kita pilih dulu, kita buat dulu tombol simpannya ya. Berarti di bagian sini, bagian mana ya? Nah ini kita letakkan di sini, kemudian kita letakkan dia di sini. Jadi kita buatkan input ini, kelas ya, BTN sukses. Oke, di sini dia tipenya itu submit, value-nya itu di sini dia simpan ya. Oke, di sini. Jadi pada saat kita klik ini, maka dia seperti ini. Oke. Nah, di sini sekarang kita lihat dulu. Kita lihat di sini di rekam medis ya. Nah, di sini kan kita lihat ya. Di sini di rekam medisnya kan otomatis ada nilainya pada saat kita input. Kemudian untuk ID pasiennya juga. Di sini dia ada kan karena siap yang login tersebut. Kemudian di sini tanggal pelayanannya juga ada, ID jadwal karyawannya juga ada. Nah, untuk ID poli dengan ID karyawan dokter ini kan belum ada. Karena kita memasukkan dia ke dalam combo yang ada di jadwal karyawan kan. Nah, berarti di insert nanti kita harus panggil dia lagi, dan kemudian mungkin kayaknya kita buat dulu ya. Untuk keluhan awalnya sudah. Maka berarti di sini kita lihat di user dulu. Di sini ini sudah kan? Berarti di sini sudah. Mungkin kita buat untuk insertnya dulu. Kita buat insert pelayanannya di bagian kontrol ya kalau tidak salah. Di kontrol yang tadi di sini insert pelayanannya. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk ID pasiennya itu dia di mana di sini. Oh, berarti di sini. Oh, berarti ID pasiennya sudah ada ya. Oke, berarti sekarang kita ke insert pelayanan tadi. Kita masukkan script untuk insertnya. Itu kita ambil dari pendaftaran saja. Kita Ctrl A, kita copy, kita letakkan dia di insert pelayanan. Nah, di sini ya. Nah, sekarang kita ambil ID pasien ya, karena di sini kan ID rekam medis kan sudah otomatis kan. Nah, untuk ID pasiennya itu kan isi di tabel. Jadi untuk ID pasien itu kita ambil yang di user interface di riwayat rekam medis ini, kita ambil ini, copy, kita letakkan dia di bagian ini. Nah, di sini ID pasiennya kan sudah ada. Jadi
sekarang sisa yang belum adanya itu ID poli dengan ID karyawan. Karena di sini kan ID rekam medis kan otomatis, pasiennya kan sudah, tanggal pelayannya sudah, ID jadwal karyawan sudah. Berarti sisa ID poli dengan ID jadwal karyawan kan. Berarti untuk keluhan awalnya kan sudah. Berarti sekarang kita buat dari mana untuk kita dapatkan ID poli dengan ID karyawan dokternya ya. Berarti di insert ini kita buat di sini kan kita buat untuk istilahnya itu parameter itu hanya satu. Maka di sini kita buat lagi satu query atau satu script untuk menampilkan data dari ID poli dengan ID karyawan ya. Berarti di sini mungkin kita lihat tuh. Nah, kita pakai yang ini untuk dia bisa menampilkan ID karyawan dokter dan ID poli. Maka ini kita copy, maka kita letakkan di sini. Coba kita cari. Karena sekarang dia hanya bisa mengambil ID jadwal karyawan, ID karyawan dengan poli saja ya. Berarti yang ini yang mana ya? Yang karyawan, oh ya, yang karyawan ini sudah kan, maka untuk hari dengan ini selesai, ini sudah. Nah, di sini kan sisa poli kan. Oh ya, kita harus tampilkannya itu yang ID poli. Berarti di sini kita ganti dengan ID poli. Oke, nah berarti pada saat kita klik go, nah dia tampilkannya itu seperti ini saja. Ini ID karyawan, ya kan, ID karyawan. Berarti di sini kita harus tambahkan lagi di sini n jadwal karyawan titik ID jadwal karyawan ini sama dengan 1 ya. Coba kita tampilkan. Coba ya, jadi pada saat kita klik go, maka dia tampilkannya itu hanya 1. Maka ini untuk script itu, untuk query itu kita akan tampilkan di sini. Maka berarti kita ambil script dari ini, kita ambil script yang cari data di tabel lain ini, kita copy yang ini, kita copy sampai sini saja. Copy sampai sini, kita letakkan dia di sini. Ini tidak usah. Nah, di sini untuk select bintangnya itu kita ambil ini yang sudah tadi kita buat ini. Nah, tujuan kita buat query ini, kita ingin mengambil ID jadwal ID karyawan dan juga ID polinya kan. Nah, untuk satu ini kita akan ganti dengan di sini satu ini kita harus ganti dengan ID jadwal karyawan karena dia harus sesuai dengan yang di riwayat rekam medis pada combo ini, yang dimana di sini kita tampilkan itu ID jadwal karyawan, jadi dia harus ditangkap dari depan. Jadi di sini kita ambil yang variable session ini, ini kita ganti dengan ID variable ID jadwal karyawan ya. Dia akan ditangkap dari depan. Di sini kita ganti dengan variable post. Di sini ID jadwal karyawan.
Nah, ID jadwal karyawan yang ini kita letakkan yang di satu ini, dia pengganti ini. Nah, ini kita tuh ini pakai tanda kutip ya. Nah, ini. Nah, di sini dia harus tampilkan di sini pasti datanya itu ditemukan. Jadi kita hapus ini saja. Nah, ini. Di sini kita harus tampilkannya itu dia ID jadwal karyawan kan? ID jadwal karyawan kan? Karena di sini parameter yang dikirim dari depan itu kan ID jadwal karyawan. Berarti di sini kita kasih nama variabelnya itu ID jadwal karyawan ya. Nah, sama dengan seperti itu. Oke. Sudah. Di sini kan dia ambilnya kan ID karyawan dokter. Berarti di sini dia ganti ID karyawan dokter ya. ID karyawan atau ID karyawan ini kita ganti, bukan kita harus sesuaikan dengan yang di sini. Di mana ya? Di bagian atributnya. Jadi di sini dia ID karyawan dokter. Nah, kalau untuk yang value-nya di sini kita hanya inputkannya itu dia ID karyawan. Nah, setelah itu kita buat lagi dia untuk polinya ya di sini. Jadi di sini berarti dia ID poli, berarti di sini dia ID poli juga ya, ID poli. Nah, setelah itu dia di sini kita tambahkan input, jadi dia diinput ya, diinput. Ini juga dia diinput. Ini juga, ini diinput. Ini diinput. Nah, setelah itu sudah, maka sekarang kita akan isi di tangkap data ini. Berarti yang pertama itu kan ID pasien. Nah, ID pasiennya kan sudah kita input. Maka kita ambil yang ini, ID pasiennya ini. Kita ambil yang ini, kita letakkan dia di sini karena kita sudah inputkannya dia. Nah, selanjutnya di sini tanggal pelayanannya. Tanggal pelayanan. Jadi di sini kita ganti dengan tanggal pelayanan. Oke. Setelah itu di sini ada jadwal karyawan kan. Oke. Berarti di sini ID jadwal karyawan. Oke. Setelah itu di sini ID poli ya. ID poli berarti kita ambil yang ini. Ini kita letakkan di sini ya. Di sini. Di sini. Kemudian ID karyawan dokter ya. ID karyawan dokter kita ambil yang ini. Di sini. Nah, setelah itu di sini kita tambahkan apa lagi? Keluhan awal kan. Berarti dia di sini saja. Ini keluhan awal. Keluhan awal. Nah, ini berarti yang lainnya itu tidak. Nah, setelah itu sudah insert into pasien. Into pasien kan. Nah, kita ini insert rekam medis kan di sini. Berarti nah, di sini yang kita tahu kalau di sini dia itu hanya menginsertnya itu sebagian, sedangkan yang lainnya itu kita tidak menginsertnya kan. Jadi berarti kita harus buat dia, kita harus
pilih dia yang mana yang akan kita insertkan ya, seperti itu. Berarti di sini kita insert into rekam medis. Berarti di sini rekam medis titik kita buat oke. Di sini ID pasien, kemudian di sini rekam medis titik tanggal pelayanan. Oke. Kemudian di sini rekam medis titik ID jadwal karyawan kan. Oke, di sini salah bukan ini. Berarti di sini dia ID pasien. Ini ID rekam medis. Di sini ID pasien. Kemudian di sini tanggal pelayanan, kemudian tanggal pelayanan di sini ID jadwal karyawan. Setelah itu ID poli. Kemudian setelah itu ID karyawan dokter kan. ID karyawan dokter. Kemudian ID keluhan awal. Oke, berarti di sini di sini sudah ini kita tutup. Nah, di sini variabelnya kan sampai 6 saja kan. Nah, di sini ada berapa variabel? Berarti di sini variabel 7 dengan 8 kita hapus karena dia sampai 6 saja. Kemudian dia insert in location itu dia akan kembali ke mana ya? Riwayat rekam medis.php ya. Riwayat rekam medis.php kan. Halaman rekam medis.php ya. Atau kita tahu dengan dia kirim parameter. Oke, sekarang kita refresh dulu. Kita ini insert pendaftaran pelayanan. Oke, sekarang kita pilih tanggal pelayanan, contohnya itu di sini hari Senin. Kita pilih dokter yang hari Senin, keluhannya dokter anak ya, jadi muntah-muntah. Berarti coba pada saat kita klik simpan, nah ini tidak masuk ya, berarti kita lihat dulu di database. Langkah pertama untuk kita lihat di database dia insert atau tidak. Nah, dia ada, tapi apa yang membuat dia tidak muncul? Semua datanya tidak muncul. Nah, di sini ID pasiennya itu 0. Berarti kalau ada kesalahan yang dimana ID pasiennya itu tidak, maka sekarang kita lihat di insert pelayanan, dimana pada ID pasien, karena ID pasien ini dia tidak ada isinya. Nah, kita lihat di sini ada kesalahan di ID pasien yang dimana dia tidak bisa menampilkan nilai atau datanya. Kita lihat dulu, select ID pasien from pasien where ini, atau coba kita log out dulu. Kita login ulang. Kembali di yang pertama tadi ya. Nah, ini tak salah. Oh iya, login ada tersalah ya. Berarti yang di cek di sini dia harus masuk ke riwayat rekam medis kan, medis.php. Oke, kita save. Jadi kita masuk ulang, ini login. Nah, sudah.
dia sudah masuk kan. Nah, di sini dia tidak ada. Ini tidak ada yang salah. Nah, di sini kita harus pastikan dulu ID-nya itu, ID pasiennya itu, kita klik simpan ulang. Nah, dia belum muncul. Kalau kita lihat di rekam medis, tetap belum muncul, nilainya 0, berarti kita hapus dulu. Berarti kita lihat di sini, ini kayaknya ada kesalahan di ID pasien. Berarti ini ada yang tak salah di bagian mana ya. Kita harus cek dulu ID pasiennya. Berarti kita harus cek ID pasien ini ada nilai atau tidak. Berarti di sini kita lihat yang mana. Kita matikan headernya dulu. Kemudian kita cetak coba echo. Echo-nya ini variabel ID pasien kan, kita lihat dulu. Nah, di sini kita lihat isi dari ID pasien. Nah, di sini ya. Ini kan. Ini pada saat kita klik simpan. Nah, dia ada error. Error di 9.18.31. Ini kontrol. Oh iya. Pasien. Ini di mana? Insert pelayanan 9.18 dengan mana? 31. Di bagian di bagian sini ya. Di sini. Berarti di bagian 9. 9 ini dia session. Oh iya. Session startnya kita tidak apa. Jadi session start. Nah, ini. Jadi pada saat kita save, coba kita refresh. Oh iya, kita belum kasih hidup kembali ini ya, headernya. Oke, kita save dulu. Kita refresh. Kita insert dulu. Wait. Ini headernya sudah hidup kan? Oh iya. Ini saya belum hapus ini. Jadi pada saat kita klik, kita pilih contohnya hari Senin. Ya Dr. Novi ini tahun jadi. Nah, ini sudah jadi kan? Ini ID rekam medisnya 20, tanggal pelayanan poli ini. Nah, di sini jenis perawatannya itu dia jalan. Metode pembayarannya transfer. Nah, berarti ini ada kekeliruan. Seharusnya kan dia kosong. Nah, kita lihat di sini. Di rekam medis ya. Nah, ini 00000. Nah, berarti dia permasalahan sekarang dia di view ya. Di view karena kalau di database-nya itu kalau tidak ada, maka permasalahannya berarti di view. Di riwayat rekam medis di sini. Di view di riwayat rekam medis kan. Nah, di jenis perawatan dengan metode pembayaran.
Nah, di sini kita harusnya ganti ya. Jadi kita lihat di sini, nah dia harusnya itu stripe dulu, dan metode pembayarannya juga dia harus stripe karena dia belum apa. Ini jenis perawatannya itu lewat jalan. Berarti di sini kita kasih nol dia dulu untuk jenis perawatan yang metode pembayaran. Maka di sini kita ketikkan tanda tanya di sini. Ini tanda ini titik 2, kemudian kita masukkan yang ini di sini, di sini. Kita buat sama juga di bagian metode pembayaran ini dengan ini. Kemudian kita masukkan yang ini. Kemudian di sini ya. Ini, coba kita klik save. Coba kita klik refresh. Oh, ini sudah jadi. Ini sudah jadi. Oke. Ini jadi kalau kita buat seperti ini, saya buatnya itu kalau artinya itu dimana kalau jika kita buat jenis perawatannya itu dia 0, maka dia cetaknya itu stripe. Kalau tidak, maka dia cetakkan jenis perawatan seperti itu. Sama hanya juga dengan metode pembayaran ya. Oh iya, ini saya lupa soalnya. Jadi dia sama dengan 0 di sini juga. Jadi dia sama dengan 0. Ini saya lupa. Jadi kalau kita save, ini jadi kita apa atau tidak? Nah, ini sudah jadi kan? Oke, berarti ini seharusnya dia apa ya? Berarti di sini coba, kalau di sini tidak jadi berarti kita coba nol. Coba kita pakai is 0 di sini, ini juga kita hapus di sini ya. Jadi kalau dia is 0 maka di sini kita coba satu dulu. Jadi kalau pada saat jadi dia refresh, jadi atau sabar, coba kita kalau di sini kita tambahkan kembali nol. Ini save, refresh. Nah, ini tidak tetapkan. Oke, berarti di sini kayaknya ini kurang. Jadi kalau kita coba kita lihat di sini di query-nya kan di sini if rekam medis 1, berarti coba kita Ctrl Z, kita buat di query-nya. Coba kita buat di query. Nah, di sini ya kita buat di query-nya. Kalau di bagian di bagian ini berarti coba kita pakai di sini kalau dia selain ini dia 0. Oke, mungkin sekarang kita coba query-nya dulu. Kita coba tes di query-nya. Berarti kita ke SQL ini. Kita tes query-nya di sini. Coba kita pakai dia case ya. Kita buat case. Maka di sini berarti di sini kita hapus dulu. Kita pakai di sini case ya. Kita pakai case. Jadi kalau case rekam medis titik
jenis perawatan. Di sini kalau when di sini kalau jenis perawatannya itu satu ya. Satu. Maka di sini dia rawat inap kan? Rawat inap atau rawat jalan? Rawat inap. Kemudian di sini when lagi kalau ini 2 maka dia rawat kalau di data biasanya kalau 0 dia ini rawat jalan. Nah, setelah itu N ini atau N di sini disimpan ya. Disimpan pada jenis perawatan. Nah, berarti di sini kita tambahkan lagi kalau di sini when dia begini, dia maka isinya itu dia atau dia seperti ini saja. When maka dia null kan. Kita coba ya. Titik koma, coba kita klik go. Nah, sebenarnya di sini tuh dia tanda di sini mana ya? Ini ID pasiennya ini dia 1 kan? Berapa ini? ID rekam medisnya itu 4 ya. Nah, ini 4. Coba kita klik go. Bukan. ID pasiennya. Jadi kalau ID pasien 1 maka dia di sini. Nah, ini. Nah, dia tetap 0. Besarnya kan strike kan di sini. Berarti coba di sini ya. Atau coba kita buat when ini maka dia is null. Dan is null. Coba kita klik go. Nah, ini salah. Berarti di sini ya. Oke, sekarang mungkin kita coba kembali langkah awal yang tadi sudah kita buat. Berarti di sini kita kan cuma mengubahnya kan ini kan. Berarti kita ambil yang ini. Kita copy. Kita letakkan ulang yang ini saja. Ini sampai jenis perawatan. Ini yang sudah kita ubah. Nah, ini berarti di sini kita buat ulang kembali ya. Jadi di sini is null kan? Sudah. Is null di sini. Oke, di sini. Kemudian di sini sama dengan nol kan? Di sini tanda tanya titik 2. Tanda ini dulu. Ini. Kemudian dia titik 2.
kemudian tambahkan ini. Tambahkan ini kan. Oke. Berarti kita coba juga dari yang bawah. Is 0. Ini. Oke, di sini dia tanda ini. Oke. Dia ini kan. Oke. Berarti kalau metode pembayaran yang di case 1 kita harus perbaiki. Berarti di metode pembayaran mana ya? Metode pembayaran Nah, ini. Berarti di sini ini satu tunai, yang lainnya itu transfer. Satu tunai, yang lainnya berarti gimana tadi ya? Oh, ini case rekam medis ya, rekam medis titik metode pembayaran. Metode pembayaran ini when dia kalau satu maka dia tunai ya. Tunai. Ini when kalau nol ya. Ini tunai. Ya, kalau di saya punya ini tunai ya. Di mana ya? Rekam medis. Rekam medis. Oh, ini query kita copy saja ya. Kita letakkan di sini. Di sini. Oke. Ini kita lihat di rekam medis tadi. Di sini saya gunakan 1 dengan 0, berarti sudah. Berarti di mana ya? Ini 0 yang ini transfer. Ini 0, ini transfer. Ini kolom ini 1. Kemudian dia N disimpan pada metode pembayaran. Oke. Jadi case rekam medis metode pembayaran when 1 dan tunai when 2 ya. Oke. Setelah ini sudah metode pembayaran di sini kalau 0 transfer, kalau 1. Oke. Sekarang kita save. Coba kita refresh ya. Di sini kan. Nah, ini sudah. Jadi oke, ini transfer atau tunai? Kalau 1 tunai, 0 transfer. Ini metode pembayarannya itu 0. Ya, metode pembayaran ini 0 dengan 1, jadi dia transfer. Kalau 1 itu dia tunai. Nah, berarti selesai perawatan ini, kita tambahkan di sini. Status pembayaran, dia di status perawatan kan? Dia sama dengan di tanggal kan? Di sini dia langsung ada kan di sini. Dia tinggal tambahkan status perawatan ini, dia sama dengan selesai perawatan, berarti isinya itu tanggal ya. Di sini ini berarti LD. Oke. Sudah kita simpan.
kita save ya. Oke. Oke, berarti kita jalankan. Nah, ini sudah. Hah? Oke, wait. Oke, berarti untuk selesai perawatannya itu sudah jadi. Untuk jenis perawatannya juga dan metode pembayarannya juga dia seperti ini. Untuk bagian ini sudah ya. Berarti untuk tutorial tentang insert data pendaftaran pelayanannya itu sudah jadi, hanya seperti ini. Jika ada kesalahan dari proses pengerjaan dan juga proses penjelasan selama mengerjakan tutorial ini, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.